semua ketahui ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Reformasi struktural itu harus terjadi. Jadi OSS yang sekarang berbasis risiko ini udah sangat diharapkan karena ini bisa menyederhanakan Iya. perizinan-perizinan yang ada pada saat ini. Gitu. Jadi ini jelas-jelas sangat membantu. Kondisi COVID maupun tidak COVID ini memang harus ada untuk Oke. perbaikan ini di Indonesia. Jadi dengan perbaikan ini juga kami harapkan tentu saja bisa memperbaiki ease of doing business Indonesia sendiri. Kami ya cukup percaya dan kami yakin itu bisa terjadi. Nah, sekarang tinggal implementasinya saja. Kalau kemarin dimunculkan itu kan kelihatan sangat membantu ya integrasi daripada perizinan dari pusat ke daerah yang selama ini sangat sulit gitu. Jadi ini Iya, iya. dengan sistem berbasis risiko tidak semua harus mengikuti proses perizinan seperti itu gitu kan. Ada yang cukup dengan sistem registrasi saja gitu. Kalau dengan basis rendah. Jadi cuma yang tinggi yang benar-benar perlu proses perizinan dan itu juga ada NSPK ke daerah gitu. Jadi ada time limitnya juga kalau daerah juga tidak menyetujui. Nah, ini juga bisa tetap dilaksanakan. Nah, ini yang saya rasa sangat kunci gitu. Jadi tidak ada lagi tertunda-tunda, semuanya based on system, semuanya electronic based. Jadi juga akan membatasi pertemuan secara fisik. Saya rasa ini akan sangat membantu. Sekarang kita tinggal mengawal memastikan implementasinya benar bisa jalan di lapangan. Nah, Ibu, ini baru saja ingin kita tanyakan ke Ibu Sinta nih. Kita harus akui bersama bahwa kendala dan permasalahan birokratis selalu saja menjadi hambatan utama bagi para pengusaha. Anda melihat berarti ini OSS berbasis risiko ini bisa menjadi jalan tengah atau titik temu atau seperti apa, Ibu? Sebenarnya jalan tengah dan titik temu yang kita ingin dapatkan ini seperti apa? Apalagi ada yang lebih strong lagi nih, Bu. Mereka melabelkan dengan raja-raja kecil di daerah. Mengingat betapa sulitnya kalau kita berbicara implementasi di daerah, ceritanya sudah berbeda dari apa yang diinginkan pemerintah pusat. Ya, betul. Jadi ini memang sudah yang sangat-sangat diharapkan oleh pelaku ya. Jadi ini udah kalau ditanya ditunggu-tunggu ya ini ditunggu-tunggu. Jadi kami apresiasi ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Iya. pemerintah ya untuk bisa melakukan ini. Apalagi kita sudah banyak sekali regulasi dan perizinan pusat daerah juga banyak overlapping. Jadi memang dari ranahnya awal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tujuannya untuk bisa melakukan ini gitu. Jadi dengan adanya perizinan berbasis risiko ini kita harapkan juga ada sinkronasi ya keberterimaan validitas izin yang dikeluarkan daripada sistem OSS ini juga di daerah. Jadi pusat dan daerah ini bisa align, bisa semuanya bisa jalan dan linking di pusat dengan semua KL 18 ya KL dan juga dengan semua provinsi di daerah. Nah, tentu saja kita juga harus menyadari bahwa perlu banyak penyempurnaan karena jelas tidak semua daerah memiliki akses internet yang sama gitu. Jadi ini Baik. yang nantinya perlu juga dibantu oleh pemerintah. Tapi konsistensi ini yang kita mau lihat dan jelas akan membantu sekali dari segi birokrasi itu udah pastinya akan gitu. Sebagai penutup, Ibu Sinta, bottleneck yang harus kita selesaikan dalam hal investasi ini apa saja dari kacamata Kadin? Ya, jadi kalau kami lihat memang ada beberapa, ini kan perizinan dan regulasi itu momok yang paling utama ya. Tapi tentu saja untuk perbaikan iklim investasi itu kan juga perlu misalnya tenaga kerja yang mapan ya, untuk kita bisa punya skill tenaga kerja untuk bisa juga menarik investasi yang lebih berteknologi tinggi dan lain-lain. Juga kita juga melihat infrastruktur yang sangat penting. Ini pemerintah terus mendorong infrastruktur karena gimana pun juga untuk logistik supply chain ini menjadi tetap kunci. Jadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini tetap terus-menerus perlu ditingkatkan dan kalau kita lihat pekerjaannya ini belum selesai gitu, masih panjang jalannya. Nah, pandemi ini jangan sampai kemudian menghentikan upaya dari pemerintah yang terus-menerus mau melakukan CNBC reformasi ini. Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.